Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kalisa Asri Hanifah Putri dengan NIM 192231074 dari kelas Gizi 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas saya tentang review jurnal mengenai topik 24 hour food recall. 24-hour food recall merupakan metode survei konsumsi pangan yang berfokus pada kemampuan mengingat dari responden terhadap seluruh makanan dan minuman yang telah dikonsumsinya selama 24 jam terakhir, menurut Sirajuddin et al. Dalam Nur dan Aritoni 2022. Metode ini itu nantinya akan menghasilkan data kuantitatif yang didapatkan dari pertanyaan yang diajukan secara cermat menggunakan bantuan alat ukur rumah tangga atau URT, seperti sendok, piring, gelas, dan peralatan lain yang bisa digunakan sehari-hari. Untuk ukuran rumah tangga sendiri atau URT itu kita menggunakan pedoman buku foto makanan dari Kementerian Kesehatan Indonesia 2014, mohon maaf ada kesalahan tulis, 2014, di mana pada buku foto makanan ini itu sudah dijelaskan per bahan makanannya gitu, seperti makanan sumber karbohidrat, makanan sumber protein, meliputi protein hewani dan nabati, lalu ada sayur-sayuran, buah-buahan, makanan jadi seperti mie bakso, pastel, dan juga ada minuman seperti teh, kopi, ataupun susu. Untuk 24 hour food recall ini tentu saja juga terdapat kelebihan dan kekurangannya ya. Lalu untuk kelebihannya sendiri itu tidak membebani responden karena pertanyaan ini dan pencatatan itu akan dilakukan oleh pewawancara sendiri gitu atau ahli gizi. Lalu untuk biayanya juga relatif murah karena tidak memerlukan peralatan yang terlalu ribet. Mungkin cukup untuk seperti kertas, pulpen, atau mungkin laptop sebagai alat pencatat, dan tempatnya juga tidak perlu yang luas, di mana aja bisa gitu kan. Lalu untuk pelaksanaannya juga tidak memakan waktu lama selama responden sudah berhasil gitu ya untuk mention, untuk menyebutkan makanan dan minuman yang dikonsumsinya selama 24 jam terakhir, maka survei sudah selesai dilakukan gitu. Lalu juga dapat memberikan gambaran nyata konsumsi harian responden tanpa adanya manipulasi data gitu ya. Karena kalau misalnya kita pakai food record itu kan record dilakukan oleh respondennya sendiri gitu. Jadi rawan responden ini tuh bisa aja mengonsumsi makanan yang lebih baik gitu karena dia tahu kok dia itu di-record makanan hariannya gitu. Lalu untuk kekurangannya sendiri ini bisa dilakukan bila dilakukan sehari saja itu kurang dapat menggambarkan gitu. Maka diperlukan survei selama 2 hari mungkin at least minimal, atau kalau untuk data kelompok itu tiap harinya diwakilkan oleh satu individu, jadi lebih bisa menggambarkan. Lalu untuk responden kurus itu cenderung melebihkan konsumsinya atau the flat shape syndrome supaya konsumsinya itu tidak seminim biasanya gitu. Lalu juga butuh tenaga terampil dalam penggunaan URT karena URT ini tuh kan didasarkan pada maksudnya tiap individu tuh punya gambaran masing-masing tentang URT ini, meskipun ada acuannya itu pasti nantinya berbeda gitu. Mungkin satu responden itu merasa kayak oh ini satu mangkok kecil itu segini, satu mangkok kecil seperti apa, itu kan gambarnya beda-beda ya tiap orang di tiap rumah gitu. Jadi butuh keterampilan dalam penggunaan URT ini. Lalu untuk mekanisme dari 24 hour food recall ini saya mengambil dari Sirajuddin tentang five step multiple pass method, dan juga multiple pass method ini dimention pada salah satu jurnal internasional yang ada di referensi saya nanti. Untuk multiple pass method ini tuh ada 5 step. Pertama itu quick list, di mana pada step ini tuh kita menanyakan secara singkat hidangan dan konsumsi makanan dan minuman dari responden selama 24 jam itu apa aja sih gitu, dan kita berfokus pada hidangan saja, tidak ke jenis bahan makanannya apa saja, karena takutnya kalau kita mencampurkannya dengan jenis makanan itu nanti responden jadi lupa gitu, ingatannya terkecoh. Jadi kita di sini fokus ke quick list aja, hidangannya itu apa aja, dan kita biarkan responden ini untuk mengingat-ingat lagi gitu tanpa adanya distraksi. Lalu nanti baru ke forgotten food, kita membantu responden untuk meruntutkan dia itu seharian ngapain aja, apa aja yang dilakukan, dan apakah ada celah gitu makanan yang dia lupa dikonsumsi tapi tidak disebutkan. Misalnya nih responden mengurutkan sehari-hari dia pada hari itu dia melakukan apa aja, terus dia ternyata ada datang ke pesta gitu. Tapi tadi di quick list dia tidak ada menyebutkan bahwa dia makan hidangan di pesta gitu kan.
maka kita bantu, oh apakah di pesta itu tuh kamu ada nih konsumsi makanan atau minuman gitu. Nah mungkin di situ kita bisa membantu dia mengingat, oh iya ternyata ada gitu. Nah kalau memang ada ya kita bantu untuk mencatatkan. Lalu baru nanti setelah kita sudah selesai mereview, kita baru move ke describe the food, di mana di sini kita menjelaskan, merincikan gitu tiap hidangan ini tuh jenis bahan makanannya itu apa aja. Misalkan sayur sop yang dikonsumsi oleh responden ini tuh isi sayurannya apa aja, apakah wortel, kubis, atau buncis, itu ada apa enggak gitu kan. Nanti dan di sini fokusnya ke jenis bahan makanan, belum mengarah ke berapa besar porsinya gitu. Karena nanti akan lanjut ke step selanjutnya itu amount the food, di mana di sini tuh baru kita mencatat jumlah bahan makanan yang dikonsumsi berdasarkan URT-nya. Lalu nanti setelah sudah kita tahu dari hidangannya apa aja, jenis bahan makanannya itu apa aja, dan jumlahnya berapa, kita baru ke final prompt, di mana di sini kita mereview ulang lagi mulai dari quick list, kita ulang dari forgotten food, kita coba tahu ada yang lupa lagi, lalu describe the food-nya, jenis bahan makanannya apa aja sampai amount-nya itu berapa, jumlahnya itu berapa, supaya memastikan nih benar-benar nggak ada yang terlewatkan konsumsi makanan dan minumannya selama 24 jam terakhir itu. Itu untuk multiple pass methodnya. Lalu untuk contoh questionnaire ini juga saya ambil dari Sari Judin yang menjelaskan tentang 5 step multiple pass method. Namun formulir biasanya tidak harus sama, terdapat perbedaan juga di tiap individunya gitu ya, melakukan 24 hour food recall. Lalu ini referensi yang saya kutip dari jurnal-jurnal ini. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau mungkin kesalahan dalam review ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.